Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gunpul Kita ID dalam review model kit skala 1-144 high grade Witch from Mercury Gundam Caliburn. Review kali ini Bang Lid jadiin satu dengan unboxing sama buildnya. Kenapa? Ya suka-suka Bang Lid dong, ya kan? Kit ini dirilis pada Juli 2023 di lini high grade WFM dengan nomor urut 26 dan dibanderol dengan harga 2000 yen. XEX-01 Gundam Caliburn diperkenalkan pada seri Mobile Suit Gundam The Witch from Mercury, dipiloti oleh Suletta Mercury di penghujung season kedua serinya. Vanadis Institute mengembangkan perwarupa unit yang tak terhitung jumlahnya, termasuk Elfrid, sebelum pengukuhan teknologi gun format. Dari sekian banyak unit pengembangan yang ada, Caliburn merupakan proyek yang paling berani dan berbeda dari Elfrid. Tidak seperti Alfred yang bisa dioperasikan dengan beban yang cenderung ringan terhadap tubuh pilot di tahap permit score yang tidak begitu tinggi, Caliburn memprioritaskan performa mesin maksimal untuk mencapai batas tertinggi kapasitas gun arm dengan tanpa menjamin dan mengorbankan keselamatan nyawa pilot. Setelah kalah dari Alfred dalam kompetisi pengembangan, dikatakan bahwa semua rekaman data Caliburn telah dihancurkan dan unitnya disegel. Walaupun ditujukan untuk menjadi tolok ukur umum dalam teknologi gun arm, Caliburn malah dicap sebagai unit yang terkutuk di mata publik. Persenjataan Beam Vulcan. Dua barel kecil terpasang di kepalanya. Keduanya menembakkan peluru kecil berkecepatan tinggi dan digunakan untuk menghambat pergerakan musuh, merusak perlengkapan musuh, dan seterusnya dan seterusnya. Escutcheon, perlengkapan serbaguna yang terdiri dari 11 bit staff yang sebelumnya digunakan oleh Aerial. Tidak hanya berfungsi sebagai perisai, ke-11 bit staff ini juga berfungsi sebagai gun bit, yaitu senjata kendali jarak jauh termutakhir. Bit staff, masing-masing bit staff dapat dilepas dan berfungsi sebagai senjata beam atau perisai mini yang terpisah. Variable Rod Rifle, senjata berbarel panjang dan merupakan senjata utama Caliburn. Di bagian belakangnya dilengkapi 4 unit pendorong yang memungkinkan untuk mempercepat pergerakan Caliburn. Beam Saber, senjata untuk pertarungan jarak dekat yang mengeluarkan bilah beam, handle-nya disimpan di bagian belakang atas backpack-nya. Perlengkapan Shell Unit. Dengan sistem kontrol yang berbeda dari unit Elfrid, shell unit Caliburn juga mengeluarkan sinar unik berwarna-warni berdasarkan tingkat pengoperasian gun format. Mode kecepatan tinggi. Mode di mana kaki Caliburn terlipat keluar lengkap dengan pengaturan postur MS saat bergerak di luar angkasa. Mode Beat On. Dengan memasang beat step ke badan MS-nya, bukan hanya memungkinkan MS untuk mengisi tenaga elektrik beatnya, tapi juga meningkatkan pergerakan dan pertahanan Caliburn. Sejarah. Sebuah unit bertipe Gundam yang dibuat untuk bersaing dengan unit Elfrid. Kurangnya sistem pengamanan pilot dari gun format pada Caliburn membuat Elfrid lah yang dipilih sebagai Gundam utama organisasi Oxearth, dan seluruh catatan pengembangan Caliburn pun dihapus setelahnya. Caliburn pun kemudian disita oleh Liga Persatuan Luar Angkasa pada peristiwa Vanadis, di mana Caliburn dijuluki monster karena karakteristiknya yang membahayakan. Caliburn kemudian dipiloti oleh Suletta Mercury untuk melawan Erich Samaya dan Prospera yang berencana menggunakan Quiet Zero untuk mengendalikan bumi. Setelah senjata laser milik Liga Persatuan Luar Angkasa merusak Aerial Rebuild, Suletta bersama Erich mengendalikan Gunbit Aerial untuk Caliburn. Kemudian mereka juga mengendalikan Gundam Parak dan Gundam Swarzed untuk membuat Data Storm yang cukup kuat untuk menonaktifkan senjata laser tersebut dari jarak jauh. Akibat dari pembuatan Data Storm tersebut akan memusnahkan seluruh unit gun format yang ada di dekatnya termasuk Caliburn itu sendiri. Sebenarnya Bang Lid ada yang mau ditanyain lagi sih soal lore-nya nih. Gimana bisa unit yang dibuat 21 tahun yang lalu bisa kompatibel dengan senjata MS yang baru dibuat kemarin sore gitu loh. Iya Bang Lid bicarain escutcheon-nya Aerial Rebuild yang bisa ditempelin ke Caliburn gitu. Kan sebenarnya nggak masuk akal.
Kenapa ada port konektornya di Caliban sementara escutcheon-nya aerial rebuild itu dibuat nggak sampai setahun yang lalu gitu. Sedangkan Caliban udah dibuat dari 21 tahun yang lalu. Apakah memang sudah ada rancangannya? Apa Prospera sudah memiliki blueprint dari aerial rebuild saat Caliban dibuat? Ataukah cuman sekedar kayak kita custom kit pakai magnet neodymium gitu ya, main tempel gitu aja. Heran. Nah, setelah unbox dan build-nya tadi, kita masuk ke bagian reviewnya. High grade Gundam Caliban ini kalau Bang Lid nggak salah ingat, dulu waktu pertama kali diperlihatkan di animenya yaitu Mobile Suit Gundam Words from Mercury season kedua, hype-nya kenceng banget dan banyak netizen pergundaman yang memprediksi kalau Caliban bakal mirip-mirip sama New Gundam. Dan begitu dimunculin full desainnya, ya nggak salah sih, warnanya dominan putih dengan sedikit aksen kuning dan merah, ditambah abu-abu untuk bagian framenya. Kesan pertama yang terbenak di Bang Lid ialah Caliban ini jelas keren, tapi ya terlalu polos di saat yang bersamaan. Ya gimana nggak terkesan polos, warna dominannya putih cuy. Setelah Bang Lid perhatiin lagi nih, ternyata ada satu aspek desain yang nolong kepolosan penampakannya, yaitu shell unitnya. Penempatan shell unitnya bisa dibilang dalam tanda kutip memecah kepolosan warna kitnya. Baik dipakai stiker ataupun nggak pakai kayak punya Bang Lid ini, sama-sama bagus di mata Bang Lid. Kayaknya dari tadi Bang Lid bahas warnanya doang nih, kayak ada dendam jadinya. Oke, kita lanjut. Dari segi desain, Bang Lid suka dengan bentukan armornya yang otak-otak dan bersudut-sudut. Penonton lama channel ini tahulah selera Bang Lid gimana ya kan. Selain berkotak-kotak, bentukan armor Caliban juga terlihat berlapis seperti di bahu, di lengan, di paha, dan di kakinya. Pokoknya kalau dari segi bentuk gak ada tempat buat kata polos di kit Caliban ini. Warnanya doang yang begitu. Proporsinya di mata Bang Lid ya oke-oke aja lah ya, cuman agak kurang srek sama pinggangnya yang ramping banget dan pahanya tebel banget nih. Emang mau nyaingin Exia gitu? Bukan ya. Tapi kalau diperhatikan lagi sih kayaknya badannya yang pendek jadi tangannya kelihatan panjang. Kalau seam lainnya ada di bagian belakang kepala, di bagian atas binder backpacknya, dan di sekeliling backpacknya itu sendiri. Artikulasinya kepala double ball joint di bagian leher yang jangkauannya cukup luas, perutnya ball joint yang menghadap ke depan dan pinggangnya bisa diputar. Bahunya double ball joint yang bisa ditekuk ke depan dan diputar, armor bahunya bergerak terpisah, lengan atasnya bisa ditekuk dan diputar, siku joint tunggal yang cakupannya lumayan dalam dan pergelangan tangannya ball joint. Armor pinggang depan ball joint, tapi belum Bang Lid potong jadi dua, jadi masih bergerak secara bersamaan. Armor pinggang sampingnya bisa ditekuk, kakinya bisa ke depan, ke belakang, dan ke samping, pahanya bisa diputar, lutut double joint yang tekukannya dalam banget, armor pergelangan kakinya ball joint kecil yang gerakannya terbatas, kakinya bisa ditekuk ke depan dan ke belakang, kaki depannya ball joint yang bisa ditekuk sampai ke bawah, tumitnya bisa diputar dan juga dilipat keluar untuk mode kecepatan tingginya kalau nggak salah. Binder backpacknya bisa digerakin karena tersambung melalui ball joint. Armor pinggang belakangnya juga bisa ditekuk ke arah samping. Artikulasinya cukup luas di beberapa tempat dan agak terhambat di bagian yang lain. Aksesorisnya termasuk simple. Pertama, satu unit variable rod rifle alias sapu terbang. Terhubung ke backpack Caliban melalui sebuah lengan mekanis yang memiliki beberapa titik gerak. Handle utama dan handle keduanya bisa ditekuk, dan booster di bagian belakangnya bisa digerakin di dua titik. Kedua, satu set escutcheon yang terdiri dari 11 bit stave dan satu bagian penghubungnya. Bisa digabung semua jadi mode perisai, bisa dipasangin ke Calibannya kayak armor tambahan, atau bisa dipajang satu persatu kalau punya display base-nya. Kalau punya, kalau nggak punya mah pilihannya cuma dua yang di awal tadi. Ketiga, sepasang handle beam saber lengkap sama efek beamnya. Emang kayak yang kemarin. Handlenya bisa disimpan di bagian atas backpacknya. Keempat dan yang terakhir, satu unit stand base standar Bandai. Lumayan lah daripada nggak ada ya kan. Dan ya udah habis, nggak ada part tangan tambahan dan nggak ada rifle keduanya juga.
Ya nggak masuk akal juga sih soal senjata lainnya, toh di animenya juga cuman segini senjatanya kan. Kesan yang diberikan kit ini baik sebelum ataupun sesudah Bang Glit rakit nggak jauh berubah. Tapi kit ini membuat Bang Glit semakin sadar bahwa kita nggak bisa terlalu merasakan dan menyadari hal-hal kecil yang ada di suatu kit kalau kita nggak pegang, lihat, dan rakit langsung sebuah model kit tersebut. Sisi negatif dari kit ini yang bisa Bang Glit komplain cuma satu, yaitu persendiannya, terutama persendian pergelangan kakinya yang cuma pakai C-clip doang, yang menyebabkan kaki dari kit Caliburn ini cuma bisa ditekuk satu arah saja dan nggak bisa diputar, sehingga menurut Bang Glit sedikit menghambat variasi pose yang bisa dibuat. Selain dari sisi negatif yang barusan Bang Glit sebutin, menurut Bang Glit high grade Caliburn merupakan kit yang keren, cukup proporsional, dan gak kalah keren dari Aerial. Dan komplain Bang Glit soal warna tadi sedikit banyak sudah teratasi berkat shell unitnya. Gak ada salahnya kalau kalian mau coba beli dan rakit, tapi hati-hati kejebak harga karena kit ini sempat jadi gorengan dan gak menutup kemungkinan akan terulang lagi insiden goreng-menggoreng. So that's it kawan-kawan, review high grade Gundam Caliburn dari Gunpla Pito ID. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa hubungi Bang Glit lewat Facebook, Instagram, atau langsung komen di bawah. Lebih dan kurang Bang Glit mohon maaf. Makasih udah nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang Glit akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gundam.